Matius 23:39 Juma, di sana tidak ada konteksnya berbicara tentang Paulus ya. Jangan kau menipu ayat. Engkau di situ siapa? Engkau di sana maksudnya orang-orang Farisi. Di sana bahwa orang-orang Farisi dan murid-muridnya tidak akan melihat Yesus lagi dalam pengajarannya. Kan begitu. Saya ulang lagi, engkau di situ siapa? Ya di sana itu pelayanan publik Yesus di Yerusalem. Iya. Yang Engkau di situ Yesus siapa? mengatakan bahwa engkau tidak akan melihatku lagi. Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi atau orang Bugis? Makanya kau harus paham dengan Paulus orang Farisi atau orang Makassar? Orang-orang Farisi itu tidak ditentukan orangnya, itu maksudnya orang-orang. Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Makanya diam dulu kau kau harus edukasi lah. Kau harus Paulus edukasi lah. Jangan itu begitu. orang Farisi atau orang Nias? Bang Juma gini, orang-orang Farisi itu maksudnya bukan Juma. Paulus bukan itu orang Nandar, Farisi atau orang Papua? Jawab. Di sana tidak ditentukan oknumnya. Paulus itu orang Farisi atau orang Madura? Jawab. Di sana tidak dikatakan Paulus Juma. Paulus itu orang Farisi atau orang Aceh? Jawab. Tidak dikatakan di sana orang-orang Farisi yang Paulus itu orang Farisi atau orang Sunda? Jawab. Makanya Yesus mengatakan di sana bahwa orang-orang Paulus itu orang Farisi atau orang Betawi? Makanya Bang, kalau kau sudah mencret, kau maju dikit. Kau harus dewasa dong. Paulus itu orang Farisi atau orang Madura? Jawab. Kau paham nggak oknum dengan umum? Coba dulu Bang. Orang Farisi ke Paulus itu? Di sana Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang di Yerusalem tidak akan melihatnya secara fisik dalam pengajarannya Bang. Bukan orang Farisi kan? Di sana. Orang Farisi kan? Orang Farisi dan Paulus sendiri orang mana? Bukan dikatakan di sana Paulus. Kok kau bisa mengartikan itu Paulus? Paulus sendiri orang mana? Makanya Bang, literasi makanya. Orang Paulus ini orang mana? Orang-orang Islam maksudnya, bukan Juma. Orang-orang Islam yang orang Farisi yang dikecam di situ. Yang dikecam di Matius 23 itu orang Farisi. Saya bertanya, Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Jawab. Kau sekarang mau menggiring opini bahwa itu ditekankan karena Paulus lah yang mengaku bertemu dengan Yesus, Toyo. Paulus bertemu dengan Yesus lewat wahyu sama dengan Muhammad. Kenapa hubungannya ke Nabi Muhammad, Cak Ayu? Muhammad bertemu di Gua Hiro. Tidak akan melihat aku lagi, wahai orang Farisi, sampai engkau berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus pernah berkata demikian? Tidak. Tidak ada Paulus berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan Paulus berkata, Paulus malah berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Orang-orang Farisi di sana bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang Farisi, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Paulus tidak pernah mengatakan itu selama Paulus menuliskan 13 bukunya. Dia tidak pernah berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Dengan kata lain, 2000 tahun kalian menyembah makhluk Paulus masih bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Bisa Paulus tidak di sana Juma. Kau harus paham, jangan kau menggiring opini, mempremi. Begitu. Masa kau nggak bisa mengkomparasi dengan oknum dengan publik?
Kau belum bisa, belum dewasa kau cuma belum teruji kau. Di sana orang-orang Farisi Kamu bukan tidak berarti kau akan melihat aku lagi. Siapa engkau? Orang Farisi. orang-orang Farisi. Siapa Paulus? Orang Farisi. Bukan dikatakan di sana Paulus. Kau menggiring Paulus karena dia orang Farisi yang mengaku bertemu dengan Yesus. Cuma pada saat itu Paulus belum menerima ajaran-ajaran Yesus. Paulus pasti bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Yesus. Paulus belum menerima ajaran Yesus. Makanya mulutmu itu mulut congor. Kau belum mampu, kau mencerai sama aku Juma. Pasti nenekmu kiper. Paulus orang Farisi yang dikecam orang Farisi. Kau tidak akan melihat aku lagi, wahai orang Farisi. Sebelum engkau berkata diberkatilah, aku yang datang dalam nama Tuhanku. Paulus melakukan itu enggak? Setelah kemudian dia mengatakan apa yang datang kepadanya ketika dia menuju ke Damsyik itu Yesus. Ada enggak dia berkata, dia berkatilah engkau yang datang kepadaku pada saat aku ke Damsyik dalam nama Tuhan. Ada enggak? Makanya Juma dengarkan dulu, kau jangan ngerocok. Kau kan enggak mampu, literasi enggak mampu Juma. Cara pandangmu masih secuil. Nah, sekarang saya tanya, dengarkan. Dengarkan. Engkau wahai orang Farisi, wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kemudian engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus? Jawab. Jangan kamu opini tentang Paulus. Sampai kapan orang Farisi tidak bisa melihat Yesus, Tuyul? Substansinya Juma. Substansinya. Sampai kapan ku bilang? Sampai kapan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi? Makanya kau jangan ngerocos. Kok makanya? Ya Allah ya Rabb. Kau ngerocos saja, orang tidak tahu kasih uang sama saya. Matius 23:39. Yesus mengatakan, wahai orang-orang Farisi, celakalah orang-orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Pertanyaan saya, sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Sekarang kita konteksnya Paulus. Sekarang tadi kita. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Berarti kau udah membantah itu bukan Paulus. Berarti kau sudah membantah. Saya ulang lagi. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tentu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Itu tidak ada keterkaitan dengan Paulus. Saya bertanya, sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus? Jawab. Ya, sampai kedatangannya yang kedua kali. Sampai kedatangannya yang kedua kali. Ya, sudah. Tip. Udah selesai. Apa hubungannya dengan Paulus? Apa orang Farisi? Paulus orang Farisi. Paulus orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kedatangan yang kedua. Kamu sudah jawab. Jangan kau jilat ludahmu sendiri. Kau yang sudah mengatakan orang Farisi tidak akan melihat Yesus lagi sampai kedatangannya yang kedua di akhir zaman belum terjadi. Berarti dengan kata lain, orang Farisi Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa, Cahayu? Siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Ada selain Paulus? Tak ada. Menurut pengakuan Yesus Matius 23 nomor 39, bisa enggak orang Farisi melihat dia? Sebelum mereka berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bisa enggak menurut Yesus? Tidak bisa. Berarti yang membisahkan dan yang membolehkan kemudian Paulus bertemu dengan Yesus itu siapa? Oh, jangan salah Bang Suma. Apanya yang enggak salah? Itu bukan Yesus. Kenapa kau bisa bilang begitu? Karena kalau Yesus datang kiamat sudah. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Matius 24, kalau aku yang datang sama seperti kilat yang menjambar,
dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak anak manusia akan tampil di tengah langit. Langit terguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang berjatuhan. Itulah tanda kedatanganku. Dan saat itulah orang-orang yang menolakku akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Paulus orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai lidahmu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan sih orang-orang Yahudi, kapan sih orang-orang Farisi ini bisa tunduk kepada Nabi Isa? Kapan? Kapan? Pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya membawa tanda akhir zaman, barulah para ahli kitab tak satu pun yang tidak beriman kepadanya. Baru mereka mengatakan, ya Allah ya Rabb, ternyata betul Nabi Muhammad ajarannya selama ini. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Mesias yang dulunya kami tolak. Apalagi kiamat sudah dekat, percuma. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus marah memberikan ultimatum di Matius 23 dari data 1 sampai data 39. Mengutuk. Yesus mengatakan, apa kata Yesusnya? Di situ. Bagaimana mungkin wahai orang-orang Farisi, engkau akan lolos dari api neraka? Sebagian nabi yang datang kepadamu, engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak Berekia. Engkau tidak akan lolos dari api neraka dikarenakan kau menyalib para nabi dan orang-orang baik, orang-orang bijak, orang-orang arif yang diutus kepada kalian. Dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada saat Nabi Isa turun membawa tanda-tanda hari kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Akibat oknum ini datang kepada Paulus lah sampai kalian kayak begini. Ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Ngaku Bani Israel tapi bukan Bani Israel. Ngaku pengikut Yesus tapi bukan pengikut Yesus. Kenapa? Salah cetak. Karena yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus, menggenapi ucapan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang datang kepada Paulus. Susah kali kau ini. Naik lagi kau. Sampai kapan? Sampai kapan? Juma literasi sampai kapan? Lah, Bang Juma, kau diskusi sampai cuman kapan? Kita semua aja yang kau tonjolkan. Sampai kapan? Dengar, diam dulu kau Bang Juma. Sampai kapan orang Farisi tidak melihat Yesus? Jawab. Tadi udah saya jawab ya. Tadi udah saya jawab. Apa? Kau tadi menggiring opini bahwa itu Paulus. Paulus orang Farisi atau bukan? Dengar dulu Bang. Paulus orang Farisi atau bukan? Kau jangan menyerang begitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Di sana dikatakan orang-orang Paulus orang Farisi atau bukan? Jangan dulu, kita substansinya dulu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang Paulus orang Farisi atau bukan? Nggak usah kau tanya sama siapa Paulus saja. orang Farisi atau bukan? Itu hal yang aksioma. Paulus orang Farisi atau bukan? Makanya kau diam, kau malu kan gitu. Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu Paulus orang Farisi atau bukan? Siapa yang nggak tahu itu hal yang aksioma. Paulus orang Farisi atau bukan? Itu bukan pertanyaan yang udah, ya. Kau turun lagi, kau dibawa lagi, Iya. Udah sederhana kau itu. Kau sulit kau itu. Kenapa? Karena kau sudah terlanjur aliteng. Kau terlanjur pengikut Aulus. Makanya kau sulit memasukkan Paulus di situ.
Kau merasa terjebak bukan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka lah yang ingin menjebak, tetapi kemudian mereka terjebak oleh jebakan mereka sendiri. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. 1 Korintus 9:1, aku Paulus melihat Yesus. Hei, kenapa kau mengatakan kau melihat Yesus? Sementara Yesus mengatakan, kau tidak akan melihat aku lagi. Yang mana yang bohong? Yesus atau Paulus? Ketika kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Paulus kemudian datang di tahun 48 sampai 52. Apa kata dia? Aku melihat Yesus. Hah? Yang mana yang bohong? Kau baca 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku kalau dia melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Siapa pembohong di antara keduanya coba? Siapa yang pembohong di situ? Yesus berkata, wahai orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi. Paulus berkata di dalam Roma 3 nomor 5, aku adalah orang Farisi keturunan Benyamin, dan aku telah melihat Yesus. Siapa pembohong di situ? Yesus ke atau Paulus pendiri agama lo? Cobalah kawan, cobalah. Coba kau renungkan, kau berpikirlah. Kau berpikirlah. Tidak salah ketika Yesus datang mengatakan kepada kalian, enyahlah daripadaku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena ketika Nabi Isa sudah terangkat, Yesus sudah terangkat, Bani Israel ditinggal sepi, ditinggal sunyi, perkampungannya menjadi hening. Tidak ada lagi Yesus di situ. Yang ada yang berkarya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku Yesus mengatakannya kepadamu terlebih dahulu, bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun menuju ke Damsyik, ada Mesias di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku sebagai anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi, siapa yang datang kepada Paulus ini? Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 23. Makanya saya fokus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tidak akan. Jangan kau katakan melihat. Tidak akan. Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Paulus mengatakan, aku melihat engkau. Engkau tidak akan melihat aku. Aku melihat engkau. Engkau tidak akan bisa melihat aku lagi. Aku melihat engkau. Engkau tidak bisa melihat aku lagi. Aku melihat engkau. Yang mana yang pembohong di sini? Yang mana? Yang mana yang pendusta di sini? Yesuskah atau Paulus pendiri agamamu? Cobalah pakai ini dong. Pakai ini, jangan pakai dogma. Pakai ini. Sahabat Yasmin Syukran. Kalau ternyata Yesus yang tidak berbohong,
2000 tahun kau menyembah siapa di dalam gereja? Jawab. 2000 tahun loh. Kalau sampai Yesus tidak berbohong, bukan Yesus berada pada pihak yang berdusta, maka 2000 tahun lamanya. Catat itu. Catat itu baik-baik. 2000 tahun lamanya. Catat itu baik-baik. Susah kali kalian itu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Al-Quran. Kalian dihukum wa qaulihim. Karena ucapan mereka kalian dihukum. Wow. Sulit. Itu bukan Paulus. Hei. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan orang Farisi. Saya bertanya, Paulus orang Farisi kagak? Farisi mengaku melihat Yesus kagak? Ngaku. Mana dalilnya? 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus mengaku melihat Yesus. Bukan cuma cahaya. Bukan cuma suara. Dia mengaku, aku melihat Yesus. Yesus mengatakan, oh sorry lah, coy. Kau tidak akan melihat aku lagi, Beb. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waras itu gampang, coy. Gampang. Tanggalkan doktrin dogma. Kau akan waras. Kau cuma naik ke sini. Apakah itu? Itu. Kau mau menghadapi saya dengan gaya lo yang kayak gitu. Apakah itu? Cuman kayak gitu doang. Saya bertanya, apakah Paulus itu orang Farisi atau orang Batak? Kalau dia orang Farisi berarti masuk dalam peranannya dia yang dipesan Yesus, wahai orang-orang Farisi, kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus kenapa kau menyembunyikan identitas rasulmu, pendiri agama lu itu? Kenapa? Susah kali kau diajak sehat. Oh, gila permanen rupanya kau. Udah hilang dia kan? Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Zuma. Selamat Gimana siang. kabarnya? Siang hari ini Baik, sehat? sehat. Sehat kali pun. Boleh saya Gimana? ngomong Bang? Silakan, silakan. Oke. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa perkataan antara Yesus Kristus dan perkataan antara Rasul Paulus itu kontradiktif, betul? Yes, pasti. Yesus mengatakan kamu tidak akan pernah melihat aku. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan dia telah melihat Tuhan, betul? Yes, betul kali. Oke. Pintar. Tadi kan Anda Kadang-kadang lu mengutip pintar. di dalam satu. Oke. Kali ini kau pintar tapi sikit. Oke. Oke. Anda tadi kan mengutip di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, betul? Yes. Oke, kata melihat di situ dalam bahasa Yunaninya apa? Dia melihat artinya dia menampakkan Dalam bahasa diri. Yunani. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu, Silakan. jangan ke sana dulu. Silakan. Ketika Paulus mengatakan dia melihat, artinya Paulus ini menyatakan bahwasanya dia ini menampakkan diri kepadanya, bukan tidak menampakkan dirinya. Itu menampakkan diri artinya melihat apa yang ada pada fisik Yesus. Paham tidak sampai situ? Boleh saya tanggapin? Silakan, silakan. Ya begini Bang Zuma. Iya. Kita fokus pada substansi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan saya kepada Bang Zuma, di dalam original teks kata melihat di situ menggunakan kata apa? Di dalam bahasa Yunani Bang Zuma, Horao. kata melihat di situ. Horao. Sebentar saya boleh? Boleh? Betul. Betul Nah, sekali. terus? Horaka. Terus Di situ bukan berbicara secara physically, tetapi secara penampakan ilahi. Mengacu kepada Kisah Rasul bab 22 ayat 9. Saya bacakan kepada Anda. Tenang Bang Zuma, saya menjawab dulu boleh? iya, silakan. Boleh? Silakan.
Kita baca teman-teman di dalam Kisah Rasul 22 ayat 9. Rasul Paulus tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, atau di dalam bahasa Yunani itu Theophany, Christophany. Dia hanya melihat cahaya. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dia menggunakan kata heuraka. Terus? Nah, pertanyaan yang kedua. Tunggu, Oke, Bang, kita Bang Zuma. selesaikan dulu. Silakan. Selesaikan dulu. Bahwa ketika kemudian Yesusnya mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Di situ dia tidak mengatakan engkau tidak akan bertemu aku lagi. Oke? Tadi Anda lupa membaca Matius bab 24. Tunggu. Di situ kan Yesus mengatakan Gantian. silakan. Silakan, Di situ sangat jelas Yesus mengatakan eido, melihat, bukan bertemu. Iya kan? Betul sekali. Melihat, bukan bertemu physically. Oke. Sabar dulu. Oke. Melihat. Silakan. Hoiro itu melihat, eido itu melihat. Berarti engkau tidak akan melihat aku, bukan bertemu aku, cipika-cipiki ciuman kudus denganku, bukan. Tapi melihat. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Melihat ya, bukan bertemu ya, bukan cipiki ciuman kudus, bukan. Melihat. Oke, saya boleh tanggapin? Silakan. Nah, Bang Zuma ini gini, Bang Zuma itu strawman, menyerang argumentasinya sendiri. Silakan. Tadi kan Anda membacakan bahasa Yunani. Bahasa Yunani kata melihat yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda dalam bahasa Yunani ketika Rasul Paulus mengatakan aku telah melihat Tuhan. Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Yunani, tetapi dia menggunakan kata heuraka. Ya, heuraka dengan eido melihat artinya apa? tidak sebenar-sebenarnya. Eido dengan heuraka saya artinya jawab apa? Ya silakan. Edo itu bertemu dan melihat secara physically. Sedangkan bertemu. heuraka, sebentar. Tenang Bang Zuma, tadi kan Anda berbicara, saya tidak memotong. Ganti-gantian Bang. Lucu Anda ini. Bang. Tenang. Lucu. Ya, silakan. Saya boleh selesaikan dulu, oke? Iya. Begini Bang Zuma, tadi Anda tuh sudah menjelaskan kepada 3.400 orang menonton ada perbedaan kata bertemu dan melihat secara physically dan secara ilahi. Rasul Paulus itu tidak pernah mengatakan aku bertemu dengan Yesus dalam keadaan Yesus sebagai manusia. Dia bertemu dengan Yesus itu dan melihat sebuah cahaya. Cahaya itu berbicara tentang Kristofani, makanya menggunakan kata heuraka. Yang kedua Bang Zuma, Anda mengatakan tidak satupun orang-orang Yahudi ataupun di luar kekristenan yang mengatakan bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Yesus. Saya tunjukkan datanya Bang Zuma. Ya, kata siapa di luar orang Kristen tidak pernah membenarkan Paulus itu bertemu dengan Yesus? Nah, Saya itu Anda tunjukkan akui dari sendiri Sirah ya. Nabawiyah Ibnu Hisham. Berarti Anda semakin menguatkan. Tenang dulu, saya belum selesai. Semakin Anda menguatkan. It's okay, no problem. Ya, silakan. Oke. Jangankan Kristen Bang Zuma, orang Islam pun seorang tokoh ulama yang terpandang dalam Islam yang bernama Ibnu Katsir mengakui bahwa Paulus memang benar-benar bertemu dengan Isa alaihissalam. Kita baca. Ibnu Hisham berkata, sihat, tenang. Saya boleh selesaikan dulu Bang Zuma? Itu boleh? bertemu Yesus atau bertemu Isa? Boleh saya selesaikan dulu? Jelasin dulu. Boleh? Bertemu Isa atau bertemu Yesus? Ibnu Ishak berkata, tadi kan di awal pembicaraan Bang Zuma tadi kan menyamakan bahwa Mesias yang disalahpahami oleh orang Kristen adalah Isa alaihissalam yang merupakan seorang nabi dalam imanmu Islam. pertanggungjawabkan. Gantian Bang Zuma. Di situ Paulus di situ bertemu Yesus atau bertemu Isa? Itu dulu. Bentar, Bang. Itu dulu dong. Ya. Saya ini standing posisi saya ini kan mengikuti apa yang kemudian diklaim oleh teman-teman Islam kalau termasuk Nabi Bang Zuma. Isa, Bang Zuma, tenang dulu. Kalau Bang. Nabi Isa saya dulu itu ngomong tidak boleh disalib. Kalau Yesus mau Ya disalib. enggak masalah, it's okay. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di situ Begini. Paulus bertemu Yesus atau Nabi Isa? Kalau engkau mengatakan Nabi Isa berarti gugur kekristenan. Jangan kamu coba, tidak akan pernah jangan gugur. kau ambil secuil
Gara-gara Paulus bertemu dengan Isa, kau pikir itu nak Yesus. Kalau kau sudah akui itu Boleh saya Yesus, tanggapi, sabar. Bang Zuma? Kalau kau sudah akui itu Yesus, berarti kau harus mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan yang tidak disalib, tapi naik ke langit. Boleh Gimana? saya selesaikan? Kamu sanggup dengan iman Tenang seperti dulu itu? ya. Kamu sanggup dengan iman seperti itu? Saya akan menjawab semua Kamu semua sanggup, pernyataan Anda kamu dan semua sanggup, argumentasi saya. Kamu sanggup Tenang Nabi dulu, Bang Yesus Zuma. itu tidak disalib? Kamu Silakan, sanggup? selesaikan dulu, nanti saya Oke, berbicara. dengarkan Selesaikan saya. dulu. Ketika kau menjilat kemudian tafsir, ya, kamu harus secara konsekuensi harus menerima bahwa Nabi Isa yang bertemu dengan Bulus ini tidak disalib. Dia hamba Allah yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Harus kau akui itu. Jangan kau ambil kata Bulus di situ, kau anggap itu Paulus. Tapi ingat, kalau kau menganggap itu Paulus, kau juga harus menganggap di situ Yesus. Dengan kata lain, konsekuensinya Yesus tidak Oke, disalib. boleh. Gimana? Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak Yesus nggak Boleh, disalib? boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? setuju nggak Yesus nggak disalib? Silakan. Gini, Nah, gini apa? boleh saya jawab Bang Zuma? Silakan. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya Setuju kedengaran nggak Yesus tidak Kedengaran ya? disalib? Oke. Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, tenang dulu. Begini Bang Zuma, Ya. makanya tadi Bang Zuma bisa mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Ya, Iya. tadi Bang Zuma di awal menyatakan bahwa Mesias yang diyakini oleh orang-orang Kristen tetapi mereka salah pahami karena ulah Paulus adalah Mesias yang telah diimani oleh orang Islam sebagai Nabi seorang Isa. nabi saja. Betul. Makanya saya Nabi mengikuti Isa. argumentasi Anda, Nabi Isa, betul. Berarti Oke. yang tadi ketemu dengan Paulus itu Yesus. Kita bicarakan Yesus, sebentar, itu Bang Yesus Zuma. ya. Ini Tenang. Yesus ya. Oke, anggaplah standarnya Isa dalam pandangan Islam dan Kristen Yesus Kristus, tetapi tidak sama. Yesus disalib dan Isa tidak disalib. Dengar, berarti ketika Anda membawa data ini berarti Yesus tidak disalib. Betul? No, kita Lah, tidak sedang kenapa kau bawa membahas data Yesus, ini? kita bahas Paulus. Kenapa kita kau bawa bahas data Paulus, Bang ini Zuma. kalau begitu? Oke, saya baca dulu boleh? Saya baca dulu kamu boleh? bawa data ini kalau Saya kau baca tidak dulu boleh? mengakui bahwa Isa itu Yesus? Kenapa? Bang Zuma, Kenapa? yang kita bicarakan ini itu kan problemnya Paulus, betul nggak? Iya, Yang betul. kita bicarakan Paulus. Tetapi ketika Nah, Anda kita mengatakan Ibnu Katsir menjelaskan tentang itu, berarti Anda harus merujuk kepada Saya belum Isa membacakan. sama dengan Yesus. Berarti Yesus tidak Ini Bang disalib. Zuma, alangkah lebih baik. Berarti Yesus tidak disalib. Wah, jangan dimik. Anda Jangan akui di-mute dulu. dong Bang Zuma. Bagaimana Saya boleh mungkin- menjawab? Bagaimana Boleh Anda ya? mengambil Gantian, Bang data Zuma, Nabi tenang. Isa bertemu dengan Bulus, tetapi masih tetap disalib? Itu tidak connect. Ketika Anda menjilat tafsir, Boleh? Bulus adalah Isa ketemu, berarti Anda harus mengakui Saya bahwa tidak Yesus, sedang menjilat. berarti Yesus adalah Isa. Betul? Boleh saya ngomong? Betul. Oke, gini Bang Zuma. Berarti dengan demikian, Yesus tidak disalib. berpikir ini kita selesaikan dulu. Paradigma berpikir kita selesaikan dulu. Kita tidak sedang membahas tentang Yesus dulu. Kita bahas Paulus dulu, Bang Ya, Zuma. silakan. Paulus Standing bertemu dengan posisinya siapa? Paulus dulu. Paulus bertemu dengan siapa menurut tafsir? Gimana? Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Isa alaihissalam. Berarti Yesus. Dalam pandangan Ibnu Katsir. Berarti Yesus. Anda akuin nggak benar itu? Berarti Yesus. Sebentar, Anda akui nggak? Saya akui. Anda akui nggak Berarti Paulus itu Yesus. bertemu dengan Isa? Berarti Yesus. Anda akui? Berarti Yesus. Anda akui betul? Berarti Yesus. Sebentar, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu. Anda, Kita bacakan. Anda Oke. memasukkan Bulus Sebentar, Bang adalah Zuma. Paulus. Oke, Sebentar. kita terima. Sebentar, Tapi Bang Zuma. ketika Anda Sebentar ya. mencoba Gantian, untuk Bang Zuma. menarasikan itu adalah Paulus, berarti izinkan saya mengatakan kalau begitu Yesus tidak disalib. Tidak menjadi persoalan Bang Zuma. Oke, Itu cara oke. berpikir Anda. Oh iya. Itu cara berpikir Anda. Ini Sebentar, Anda kita baca dulu, Bang tujuan Zuma. Anda mengambil data ini Kita apa? baca dulu. Enggak. Ya, kita bacakan dulu. Nanti saya lontarkan pertanyaan kepada Anda Oke, tentang oke. data ini. Silakan, Oke, boleh? silakan. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, Ya. orang-orang dari Al-Hawariyun dan Ya. Al-Taba bukanlah pengikut Nabi Isa. Ya. Sedangkan pengikut Nabi Isa yang diutus adalah yang pertama Petrus. Ya. Yang kedua, siapa teman-teman?
Paulus. Dor. Berarti Nah, pertanyaannya Bang Zuma, berarti Nabi Isa di situ apakah siapa? Bang Zuma- Tunggu. Sebentar. Berarti Nabi Satu Isa di situ pertanyaan saja, siapa? Bang Zuma. Berarti Nabi Wah. Isa di situ siapa? Yesus kan? Yesus? Gimana? Berarti Nabi Isa di situ Yesus Nabi kan? Isa di situ adalah Yesus. seorang nabi. Yesus kan? Yesus kan? Yesus. Ya, ini saya jawab Bang Zuma. Ini di mute terus Bang Zuma. Yesus kan? Tunggu dulu, Mikrofon enggak usah saya lebay. dibisukan terus ini. Berarti Gimana? Nabi Isa di situ Yesus kan? Bukan Yesus. Lalu Saya tidak siapa? pernah Lalu mengatakan kenapa itu kau Yesus. masukkan Saya Paulus di tidak situ? pernah mengatakan itu Yesus. Kenapa kau masukkan Paulus di situ? Karena tadi di awal saya boleh jawab gini, Masalah karena generasi. standing posisi Anda Kamu di awal sebentar. memasukkan Karena kemudian, standing dengar. posisi Anda tadi di awal Ketika Anda mengatakan mengais-ngais, sabar. Ketika Anda mengais-ngais ilmu dalam Islam, metodologi Islam dengan memasukkan Paulus, Anda harus menelan pil pahitnya. Berarti itu berbicara tentang Yesus. Berarti Yesus Boleh saya tidak tanggapin? disalib. boleh saya tanggapin? Yesus tidak disalib, Boleh ya? melainkan langsung diangkat ke langit. Anda mau terima itu kah? Begini, Anda mau terima? saya tidak pernah sepaham Ya dengan sudah, argumentasi Anda. kalau begitu, Gini, jangan perhatikan masuk dulu kalimat saya di awal. Jangan Bang Zuma, masuk ke ranah. perhatikan gantian ke Bang Zuma, ranah Bang Zuma tafsir. gantian dong. Karena yang Tadi kan Anda ditafsirkan berbicara, di situ, saya diam. Sekarang Nabi gantian, Isa sekarang dengan gantian. pengikutnya Bulus, bukan Paulus Kristen. Oke, sekarang begini. Anda Paulus akui nggak Kristen itu Paulus berbeda. itu adalah orang benar? Enggak, saya tidak akui. Oke, sekarang gantian. Saya tanya Anda. Anda akui nggak berdasarkan data tadi? Aduh, jangan dibisukan teman-teman. Saya cuma bertanya kok. Begini, Bang Zuma. Berdasarkan data tadi yang mengatakan bahwa Paulus diutus Paulus oleh atau Isa Paulus? bin Maryam. Oh, Paulus. Saya tunjukkan Paulus. Saya tunjukkan. Oke. Coba. Cip. Oke. Di sini siapa namanya Bang Zuma? Dalam kurung itu. Coba pinggirnya Wah. Dek, adek, di pinggirnya Dek, pinggirnya Dek, adek, pinggirnya Dek. Oh iya, pinggirnya ini Dek. kitabnya orang Islam Bang Zuma. Bulus. Bulus sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini Bang Zuma? Enggak, pinggirnya Dek, Dek. Sama dengan apa ini, pinggirnya Bang Dek, Zuma? pinggir. Gak masalah, tidak masalah. Silakan. Ya, bulus atau apa ini Bang Masalah Zuma? generasi. Bulus atau apa ini Bang Zuma? Jadi bulus yang dimaksud di situ Loh. bukan Paulus yang ada di dalam Bukan Paulus. Kristen. Mana datanya? Tunjukkan datanya kepada saya. Hey, Aktorit ini incubit data yang probatio. sedang kau baca. Dia yang mendalilkan. Dia yang Ini menunjukkan. data yang sedang kau baca. Itu data yang kau sudah baca. Gini, Itu gini data Bang yang Zuma. sudah kau baca. Bang Zuma. Itu data kau Aktorit sedang baca, incubit probatio. Adek. Ya, Itu data tadi yang kan sedang saya kau baca, Dek. menunjukkan Paulus adalah Paulus. Sudah Waduh, ya. gantian dong, Bang Zuma. Kalau Anda Saya- masuk ke ranah Islam, Anda harus menelan pil pahitnya. Saya dari tadi tidak Bulus berikan kesempatan bertemu nih. dengan Yesus. Yesus tidak disalibkan. Yesus hamba Gini. Allah. Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sholat. Yesus Muslim. Dia adalah yang menginformasikan datangnya Nabi Muhammad. Jedar. Kalau Anda mau masuk ke situ, oke? Kecuali Anda tidak Oke, mau masuk gantian. ke situ ya sudah. Gini, Itu Bang berarti Zuma. bukan Gantian, Paulus. gantian. Akhi, Itu tenang dulu, bulus. akhi. Itu bulus, bukan pulus. Oke, it's okay. no Kembali problem. ke tema. Akhi, gantian akhi. Kembali Begini. ke tema. Udah selesai di situ. Loh, jangan. Ini Loh, kalau kau mengakui Ini itu masih Nabi berjalan, Isa Bang Zuma. sama dengan Yesus, baru Tadi kau bisa kan Bang ngotot Zuma, di situ. gini. Tadi kan Bang Zuma Dalam mengatakan kurung pun bahwa Paulus. yang dimaksud di situ tidak sama dengan Paulus. Betul atau tidak? Yes. Nah, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya balik. Saya balik lagi bertanya samamu. Belum. Apakah Nabi Buktikan, Isa? buktikan. Dengar. Datanya mana? Apakah Nabi Isa yang Dat- ada di situ itu Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa sama kamu yang dengan membawa Yesus. data, Dek. Kamu yang bawa data. Sekarang kamu ingin gini, menunjukkan Anda tadi kan mengatakan kalau itu adalah gini, Bang Zuma, Paulusmu, Bang Zuma. kan? Tadi kan Anda mengatakan Kamu yang bahwa bawa Paulus data, itu adikku. bukanlah Paulus. Kau datang bawa Aktorit data. incubit Kau probatio. menunjukkan Dia yang bahwa mendalilkan, di dalam dia yang Islam, membuktikan. Di dalam Sekarang, Islam katanya, tunjukkan di datanya, dalam Bang Zuma. Islam pun Paulus diakui oleh Datanya mana, Bang Zuma? oleh ulama tafsir. Nah, sekarang kalau begitu, Datanya mana? Sekarang Datanya di kalau mana? itu yang Bahwa Anda Paulus katakan, bukanlah Paulus. Anda harus menerima kenyataan bahwa Yesus di situ, Saya Nabi akan Isa di situ menerima ketika adalah menggunakan data, Yesus. Bang Zuma. Data yang kau bawa itu, Saya akan menerima. data yang kau bawa Gini, itu apa? saya akan menerima jawaban Data Anda. yang kau bawa itu kamu ingin mengatakan bahwa Bulus itu Paulus kan?
Kamu harus menerima pil Tidak. pahitnya. Tidak. Bahwa Isa di situ Yesus. Kalau begitu. Ini pertanyaan. Berarti Yesus Bang Zuma. berarti Bang Zuma, Isa di situ ini Yesus. pertanyaan Bang Zuma. Kamu datang membawa data itu Waduh, janganlah dengan ini. doktrin apa? Paulusku, Janganlah dibisik-bisikukan. dengar. Paulusku ada loh di dalam kitab tafsir dijelaskan. Oke ya. Paulusmu ada dijelaskan di dalam Tertulis kitab seperti tafsir. itu kok. Sekarang maukah kau menerima? Tertulis seperti itu. Sekarang pertanyaannya, maukah kau menerima ketika itu kau katakan? Gini. Pertanyaan saya, apakah kau menerima bahwa Nabi Isa yang ketemu dengan Paulus itu adalah Yesus? Saya tidak pernah mengatakan Isa alaihissalam itu Kalau adalah tokoh yang sama seperti Yesus. kamu Saya tidak salah pernah mengambil mengklaim seperti data itu. adekku. Makanya tadi saya katakan. Kamu salah membawa datamu berarti. Makanya tadi saya katakan begini, Bang Zuma. Berarti salah kau bawa Bang Zuma, data, dek. Sebab data itu menceritakan tentang Nabi Isa dengan pengikutnya bernama Bulus, adekku. Kamu salah, dek. Kamu ingin mengakui Paulus ada di dalam tafsir, tapi kamu tidak mau mengakui ketika Paulus yang berkesinambungan